Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pavilion harta karun surgawi memiliki 33 lantai. Mulai dari lantai pertama, seseorang harus melewati ujian sebelum melanjutkan ke lantai berikutnya. Tim pemberani telah melewati setiap ujian. Tentu saja tim pemberani jelas masuk melalui koneksi. Sebagian besar tim bahkan tidak bisa melewati lantai 31. Meskipun binatang buas itu hanya memiliki satu kepala, bahkan dosen bintang 6 biasa pun akan menjadi korbannya jika mereka tidak berhati-hati. Sementara lantai 32 merupakan kesempatan yang luar biasa. Begitu Anda masuk, tidak ada jalan kembali. Anda harus mencapai puncak. Jika dosen benar-benar menjaga lantai atas, banyak tim akan binasa di sini. Namun Sui Su'er dan Sui Zhan memiliki gunung ilahi hitam dan putih, menjadikan lantai 33 yang tidak ada yang berani coba sebagai kartu truf bagi mereka. Tim pemberani memperlambat langkah mereka di tangga menuju lantai atas. Suasananya tegang, mereka akan menghadapi dosen yang akan sangat menegangkan. Sesaat kemudian tim pemberani tiba di lantai 33, lantai terakhir, pavilion harta karun surgawi. Tempat ini lebih luas daripada tingkat manapun. Alih-alih pavilion, tempat ini lebih seperti ruang yang sepenuhnya terpisah. Dari kejauhan, hamparan danau biru yang luas terbentang di bawahnya, setenang cermin. Namun seseorang dapat berdiri dan berjalan di permukaannya. Di tengah danau berdiri sebuah pavilion. Dari kejauhan, musik merdu terdengar mengalun di udara. Di dalam pavilion duduk sesosok figur, jari-jarinya menari di atas senar, memainkan kecapi yang indah dan mempesona. Suyen agak terkejut, jelas tidak menyangka tingkat ketiga-tiga ini akan seperti ini. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi pemandangan yang tenang ini benar-benar di luar dugaannya. Suyen sedikit menangkupkan tangannya, lalu dengan hormat memulai. Sebelum dia sempat mengucapkan rencananya, raungan yang mengakakkan telinga dan tekanan tak terlihat turun dari langit, menyebabkan Suyen terhujung dan hampir terlutut. Namun mereka tidak berada di belakang mereka bernasib jauh lebih buruk. Tubuh mereka terkulai, beberapa berlutut di tanah, darah mengalir dari kulit mereka. Wajah mereka meringis kesakitan. Wajah Suyen juga pucat pasi, meskipun dia tidak berlutut seperti yang lain, kakinya gemetar. Bahkan dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, wajah cantik Sui Su'er juga pucat. Dia kemudian mengangkat tangannya dan gunung ilahi putih langsung muncul. Melihat ini, Sui Zhan juga mengeluarkan gunung ilahi hitam. Sui Su'er tidak bisa mengendalikan gunung ilahi semudah Sui Zhan. Jadi dengan sebuah pikiran, Sui Zhan mengubahnya menjadi gunung sepanjang 100 yang. Saat kedua gunung ilahi, satu hitam dan satu putih, terbang keluar, jari-jari yang memetik kecapi di pavilion bisa sedikit gemetar. Dan sebenarnya, senarnya putus, berubah menjadi gelombang kecut energi yang kuat yang menyebar keluar. Menyebabkan jubah semua orang berkibar dengan keras. Sosok di pavilion mengangkat kepalanya dan setelah melihat kedua gunung ilahi, satu hitam dan satu putih, matanya langsung menyipit. Kemudian tawa liar menyebar di wajahnya tampak agak ganas. Akhirnya, apa yang telah saya tunggu-tunggu datang. Sosok di pavilion itu tertawa terbahak-bahak dan tekanan kuat itu lenyap seketika. Semua orang menghela nafas lega, wajah mereka pucat karena tekanan yang begitu hebat. Sepertinya kita 70% benar, kata Sui Su'er meletakkan tangannya yang ramping di dadanya yang pucat sambil terengah-engah. Suyen juga menghela nafas lega, tetapi alisnya berkerut saat ia menatap ke depan. Meskipun sosok itu telah menekan tekanannya, Suyen merasa semakin gelisah. Sosok itu tampaknya tidak ramah. Sepertinya menyimpan dendam yang mendalam. Saya merasa ada yang salah. Semuanya berhati-hati, bisik Suyen. Sosok di pavilion itu meletakkan gukinnya, lalu melangkah maju, kakinya menjulur. Detik berikutnya ia muncul di hadapan tim pemberani, menyebabkan mata semua orang menyipit kaget. Sosok itu tampan, tetapi di balik figur wajahnya yang mencolok tercium sedikit aura jahat, semacam kebencian yang meresahkan. Tatapannya tertuju pada gunung putih dan gunung hitam,
Senyum tersungging di bibirnya. Saya telah lama menunggu Anda. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Raut wajahnya menunjukkan kelegaan. Senior, Swesuer menyapanya dengan lembut. Tangannya terkatup sedikit membungkuk. Mendengar suara Swesuer, pria itu membeku, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Saat tatapannya kembali, itu bukan tatapan ramah, melainkan tatapan gila. Kedua gunung suci ini milik Anda. Melihat ini, kegilaan di mata pria itu mereda, dan dia berbicara perlahan. Melihat pria di hadapannya, Swesuer merasakan keadaan dan emosi aneh yang ditunjukkannya saat melihat kedua gunung suci itu. Nama saya Swesuer, dan ayah saya adalah Dewa Gunung Hitam. Swesuer segera memperkenalkan dirinya dan mata pria itu berkilat tajam. Begitukah? Anda putri Dewa Gunung Hitam? Itu sempurna. Dewa Gunung Hitam adalah sahabat saya. Pria itu tersenyum. Senyum yang menurutnya menenangkan, meskipun tetap memberikan perasaan dingin bagi orang-orang yang melihatnya. Bagaimana kabar Dewa Gunung Hitam akhir-akhir ini? Lanjut pria itu. Ceritanya panjang. Ayah saya dijebak oleh seorang penjahat dan sekarang dia telah meninggal. Saya datang ke sini untuk mencari kata-kata terakhir ayah saya. Jadi saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang itu, senior? Kata Swesuer, lalu ekspresi sedih dan menyesal muncul di wajah pria itu. Sang dewa telah meninggal. Sayang sekali, apakah ayah Anda mengirim Anda ke sini? Kata pria itu dengan menyesal, lalu bertanya balik kepada Swesuer. Swesuer menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab. Tidak, tapi saya merasa mungkin ada beberapa petunjuk tentang ayah saya di sini. Kalau begitu, Anda datang ke tempat yang tepat. Saya memang punya petunjuk di sini. Ayah Anda menyegel saya di pavilion harta karun ini, dan saya punya banyak informasi tentangnya. Yang mana yang ingin Anda dengar? Ekspresi pria itu semakin ganas dan senyumnya menjadi sangat mengerikan. Mendengar itu, mata indah Swesuer sedikit menyipit dan jantungnya berdebar kencang. Dia langsung merasakan bahwa situasinya sangat buruk. Dewa pertempuran ini bukanlah teman dekat Dewa Gunung Hitam, melainkan musuh. Dia adalah dewa pertempuran yang kuat yang disegel di pavilion harta karun ini oleh Dewa Gunung Hitam. Soyen juga diam-diam berpikir, ini buruk. Pertama, dia yakin bahwa hantu yang muncul di lantai 32 bukanlah dewa pertempuran ini. Kemudian firasat pertamanya benar. Orang ini mencurigakan. Tawanya yang misterius bukanlah kegembiraan, melainkan semacam kegembiraan yang mengamuk. Ayah saya menyegel Anda. Dan ini wajah cantik Swesuer memucat basi. Pria itu mencibir, perlahan melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat kepala Swesuer dengan ujung jarinya. Swesuer menggetarkan giginya. Dia datang untuk mencari petunjuk tentang ayahnya, tetapi sekarang dia dalam masalah. Dia tidak menemukan petunjuk apapun, tetapi malah menemukan musuh yang tangguh. Iya, apakah ayah Anda tidak memberitahu Anda? Saya tidak pernah menyangka bahwa Dewa Gunung Hitam dengan penampilan yang kekar bisa memiliki putri secantik ini. Lumayan, tunduklah pada saya dan mungkin saya bisa mengampuni nyawa Anda. Saat pria itu berbicara, dia menggunakan ujung jarinya untuk membuka kerah Swesuer. Tatapan mesumnya tertuju ke dalam, senyumnya semakin lebar. Adapun Soyen dan kelompoknya, pria itu tampaknya tidak mempedulikan mereka. Wajah Swesuer pucat menghadapi penghinaan dan provokasi pria itu dan menggetarkan giginya. Dia tidak ingin melawan karena dia tidak ingin mati di sini. Balas dendam ayahnya masih belum terbalas. Jika bisa, Swesuer benar-benar akan tunduk pada pria itu demi keselamatannya. Bagaimana? Dilihat dari penampilan Anda tidak ingin mati di sini kan? Kata pria itu perlahan. Wajahnya mengancam, matanya tajam. Setiap hembusan udara yang keluar darinya mengintimidasi Swesuer. Swesuer menggetarkan giginya. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Pria di hadapannya ini bukanlah dosen biasa, tetapi seorang ahli dosen. Hanya dengan satu pikiran dia bisa dengan mudah memusnahkan Soyen dan kelompoknya. Swesuer juga tahu ini, dan dia bahkan tidak memohon bantuan Soyen. Karena bahkan jika Soyen ikut campur, dia akan kesulitan melawan ahli dosen ini. Dan satu-satunya nasibnya adalah kematian. Tuanku, saya bisa tunduk kepada Anda.
Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bisakah Anda membiarkan mereka pergi? Sesuar menggertakkan giginya, mengangguk sedikit, lalu perlahan berbicara. Setelah Sesuar selesai berbicara, pria itu akhirnya mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada Suen dan kelompoknya di belakang Sesuar. Oh, tapi mereka yang masuk ke lantai atas tidak pernah keluar hidup-hidup. Namun, kecantikan Anda mungkin cukup untuk menyelamatkan nyawa orang-orang tak berguna ini. Pria itu terkekeh menatap lekuk tubuh Sesuar yang memikat dan mengangguk, mengabulkan permintaannya. Kemudian dengan sekali kibasan lengan bajunya, sebuah portal muncul di pavilion lantai atas, seolah-olah mengarah keluar. Pria itu tampak tidak tertarik untuk membunuh Suen dan kelompoknya. Tangannya menyentuh pinggang ramping Sesuar sehingga Sesuar mengeluarkan erangan lembut yang justru semakin membangkitkan gairah pria itu. Tepat ketika tangannya hendak meraih bagian pribadi Sesuar, sebuah tangan muncul entah dari mana dan meraih tangannya. Pria itu tampak terkejut, lalu sebuah suara lembut berbisik di telinga Sesuar. Maaf, saya benar-benar tidak tahan membutuhkan seorang wanita untuk melindungi saya. Suyenlah yang meraih pergelangan tangan pria itu, tetapi matanya tidak pernah menatap pria itu. Sebaliknya matanya tetap tertuju pada wajah Sesuar. Suaranya membuat Sesuar gemetar. Dia tidak pernah menyangka Suen akan menghadapi dosen tanpa gentar dan dengan cara seperti ini. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajah pria itu yang pasti akan membuatnya marah. Anak kecil, Anda punya nyali. Hanya dosen bintang 5, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian Anda. Apakah Anda tahu Anda sedang memprovokasi dosen? Pria itu tertawa, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kemudian auranya tiba-tiba melonjak, dengan paksa mendorong tangan Suen menjauh. Kemudian tekanan tak terlihat turun dari langit sekali lagi. Kali ini semua tekanan menekan Suen, menyebabkan mengerang dan sedikit gemetar. Di bawah tekanan dosen, Suen tidak berlutut, tetapi butiran darah keluar dari mulutnya, dan dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Suen menggertakkan giginya dan melampil surga mendalam esensi roh yang telah dia masukkan ke dalam mulutnya. Kekuatannya yang berada di tahap awal dosen bintang 5 tiba-tiba meningkat ke puncak tahap bintang 5. Formasi mendalam kaca gang surgawi. Energi sumber abadi semua orang melonjak keluar dan kekuatan Suen meningkat lagi, mencapai tahap menengah dosen bintang 6. Namun bahkan dengan lonjakan kekuatan seperti itu, Suen masih hanya dosen bintang rendah. Ketika menghadapi kekuatan absolut, kesenjangan antar dosen dan dosen tidak dapat dijembatani oleh hal-hal eksternal ini. Kaki Suen gemetar tetapi dia tidak berlutut. Sebaliknya dia pelan mengangkat pandangannya untuk melihat pria itu. Dan kemudian suaranya keluar dari sela-sela giginya. Dosen, hanya itu yang bisa Anda lakukan untuk mengintimidasi orang dengan aura Anda. Mendengar ini, wajah pria itu sedikit gelap. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Suen masih berani memprovokasinya dalam situasi ini. Untuk menghadapi dosen biasa, saya bisa menghancurkan Anda menjadi daging cincang hanya dengan aura saya. Kata pria itu perlahan. Wajah Suen tampak mengerikan. Pipinya dipenuhi percak darah akibat terdiremas, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Rancang tahu ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bersiap untuk melangkah maju. Tangannya sudah berada di lehernya. Sepertinya kali ini dia tidak punya pilihan selain bertindak. Jika dia tidak segera bertindak, Suen mungkin benar-benar akan hancur berkeping-keping oleh auranya. Kakak Rancang, jangan! Kata Ye Fei Yu dengan cemas. Rancang menatap Ye Fei Yu, matanya menunjukkan tekad. Adikku, jika saya tidak bertindak sekarang, adik kecil akan mati di sini. Ini bukan main-main. Kata Rancang dengan suara berat. Ye Fei Yu juga menggertakkan giginya dan situasinya langsung menjadi genting. Tindakan Suen memang agak gegabah, tetapi Sesuar mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang. Baik itu Rancang, Ye Fei Yu atau anggota tim pemberani, kejadian seperti itu tidak dapat mereka tanggung. Bahkan jika mereka lolos tanpa cedera, insiden ini akan menjadi penghalang dalam perjalanan kultivasi mereka. Sesuar mungkin telah melakukan beberapa hal yang menyinggung, tetapi ketika dihadapkan pada bahaya mutlak, dia tidak melarikan diri. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi semua orang. Para wanita termasuk King Mu'er yang sebelumnya memiliki prasangka terhadap Sesuar melunakkan ekspresi mereka. Tindakan Suen juga menjerumuskan semua orang ke dalam situasi berbahaya. Saat ini Suen berlumuran darah.
yang mengalir ke arah danau di kakinya. Tekanan kuat terus mengguncang Soyen dan perasaan hidup dan mati yang kuat menyapu pikirannya. Saat ini secercah cahaya muncul di antara alisnya. Jika benar-benar tidak ada cara lain, Soyen harus menggunakan paku darah Kokosan Shinchan. Namun saat itu juga, darah yang dikeluarkan oleh Soyen mengalir ke air danau tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, darah itu mengembun di dalam air hingga membentuk sosok manusia. Soyen menggertakkan giginya, darah menetes dari sudut mulutnya. Kekuatan 6 keinginan di dalam kolam 6 keinginannya melonjak, meningkat dari 50% menjadi 70%. Bayangan menara di antara alis Soyen berkedip, tanpa menyadari bahwa bayangan pelan mengeras di belakangnya. Karena Anda menantang maut, saya akan mengabulkan keinginan Anda hari ini, kata pria itu dingin. Tangannya terulur ke depan. Soyen yang tubuhnya benar-benar lumpuh di bawah tekanan yang sangat besar, jarinya sudah menyentuh alisnya. Pada saat yang sama, rancang menerjang maju dari belakang. Tepat ketika Soyen hendak menggunakan paku darah Kokosan Shinchan dan rancang hendak memecahkan seke di lehernya, pria itu tiba-tiba berhenti. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Rancang juga berhenti seketika. Soyen merutkan kening menatap pria yang berhenti itu. Tatapan pria itu tertuju pada Soyen. Wajahnya dipenuhi teror, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Sementara Soyen masih tercengang, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sebuah bayangan gelap melesat dari belakangnya, mencengkram tenggorokan pria itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu lengan. Tidak, mustahil. Pria itu berjuang mati-matian tetapi mendapati dirinya tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman bayangan itu. Bayangan itu yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba muncul di depan Soyen, membelakanginya. Namun Soyen memperhatikan penggaris raksasa di punggung bayangan itu. Bayangan ini adalah bayangan yang sama yang telah menyelamatkannya dari ilusi. Persis sama. Soyen agak linglung, sama sekali tidak menyadari siapa bayangan di hadapan itu. Jari-jari bayangan itu sedikit mengencang dan wajah pria itu memerah. Setelah berjuang sia-sia, pria itu memohon belas kasihan, buru-buru berkata, "Tuan, selamatkan nyawa saya." Bayangan itu mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu lengan, memancarkan cahaya samar, bahkan tampak agak transparan, seperti bayangan tanpa substansi. "Anda sampah tak berguna. Apa Anda tahu siapa dia?" Suara dalam sosok bayangan itu pelan terdengar, tekanannya yang kuat mengguncang hati semua orang. "Karena Anda bersalah, Anda pantas mati." Sosok bayangan itu melanjutkan ucapannya. Setiap kata membuat wajah pria itu semakin muram. Kemudian terdengar sorotakan dari leher pria itu. Suara tulangnya patah. Pria itu memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi teror. Dia mencoba melepaskan energi sumber ilahinya, tetapi mendapati bahwa semua kekuatan di dalam dirinya tampaknya telah lenyap. Segala sesuatu di dalam dirinya menjadi tidak ada apa-apa. Hanya misalkan tubuh rapuh yang tampak lemah di mata sosok bayangan itu. Sosok bayangan itu mengencangkan cengkeramannya, menghancurkan leher pria itu dengan tatapan ketakutannya. Darah menyembur dari sudut pria itu. Wajahnya berubah menjadi biru kehitaman. Cahaya di matanya memudar. Seorang dewa perang telah dihancurkan sampai mati. Sosok bayangan itu melepaskan cengkeramannya hanya setelah menyaksikan pria itu mati. Tubuh pria itu langsung lemas, tak bernyawa, dan jiwanya terbang keluar. Sosok bayangan itu melambaikan tangannya lagi dan jiwa itu menjerit sebelum menjadi gumpalan cahaya yang melayang di udara. "Terima kasih, senior." Soyen buru-buru menangkupkan tangannya ke sosok bayangan itu, lalu melanjutkan. "Senior telah menyelamatkan saya beberapa kali. Saya tidak tahu nama Anda, tetapi saya tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya." Soyen berharap sosok bayangan itu akan berbalik, tetapi begitu dia menangkupkan tangannya, hembusan angin jahat tiba-tiba menyapu pavilion, menyebarkan sosok bayangan itu ke udara. Mata Soyen menyipit hampir seketika dan dia melesat ke depan, mencoba melihat wajah sosok bayangan itu. Tetapi bahkan dalam kecepatan Soyen, sosok bayangan itu telah lenyap ke dalam angin, meninggalkan Soyen kebingungan di tengah angin jahat. Soyen terdiam sejenak. Tidak yakin bagaimana menjelaskan situasi di hadapannya. Sosok gelap tiba-tiba muncul dan menghancurkan dosen hingga mati dengan satu tangan. Soyen menatap pria yang lehernya telah diratakan dan yang telah mati seketika. Dan ia hampir tidak percaya. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Pemandangan di hadapan mereka jauh melampaui pemahaman semua orang.
Ini, siapa sebenarnya sosok gelap ini? Mata Suen menyipit tajam. Sosok gelap itu telah beberapa kali membantunya, tetapi Suen belum pernah melihat wajahnya. Begitu pula orang lain. Jubah hitamnya yang lebar sepenuhnya menyembunyikan wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Dari mana asalnya? Suen menoleh untuk bertanya kepada kerumunan, dan mereka menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Tuan Mudasio, dia keluar dari kaki Anda. Jantung Suen berdebar kencang mendengar ini. Sosok gelap ini terasa semakin misterius. Suen tidak dapat merasakan aura apapun darinya, bahkan agak transparan, tampak seperti bayangan belaka. Saat Suen menganalisis ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba melihat ke bawah ke kakinya. Setelah melihatnya, Suen merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merayap di kulit kepalanya. Dia melihat sebuah wajah, tidak, lebih tepatnya bukan wajah, tetapi sepasang mata. Sepasang mata yang berkilauan dengan cahaya kemasan samar. Itu adalah bayangan Suen sendiri. Namun cahaya kemasan itu hanya berkedip sebentar, dan bayangan itu kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah menghilang tertiup angin. Namun di pavilion yang tertutup rapat ini, dari mana datangnya angin ini? Tetua Zan. Kulit kepala Suen terasa geli. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memparasitnya, dan itu sangat kuat. Meskipun telah membantu Suen berkali-kali, perasaan ini membuatnya sangat gelisah. Suen memanggil Tetua Zan dalam hatinya, tetapi setelah beberapa kali memanggil, dia tidak mendapat jawaban. Suen hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Baru setelah suara Shuer terdengar di telinga Suen, dia tersadar dari lamunannya. Terima kasih Tuan Muda Suen. Shuer sedikit membungkuk dan Suen tersenyum canggung. Dia benar-benar bingung, masih mencoba mengingat bagaimana dewa perang itu mati. Bayangan hitam aneh tiba-tiba muncul dengan mudah menghancurkannya. Yang lain melangkah maju. Rancang hendak bertanya kepada Suen apa yang telah terjadi, tetapi melihat ekspresi bingung di wajah Suen, dia tidak bertanya lebih lanjut. Jelas bahwa bahkan Suen sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Kakak Rancang, apakah Anda tahu bayangan hitam apa itu? Seharusnya Rancang yang bertanya pada Suen, tetapi Suen malah membalikkan pertanyaan itu. Rancang mundur beberapa langkah, mengamati Suen, menggaruk dagunya sedikit mengurutan kening, dan setelah berpikir sejenak pelan berbicara. Harus saya akui, sosok bayangan ini sangat mirip dengan adik junior. Mungkinkah ini anak adik junior yang lain? Tebak Rancang. Tebakannya sepenuhnya didasarkan pada penampilan Xiao Yueli. Xiao Yueli yang sangat kuat membuat Rancang merasa bahwa Suen bukan hanya orang aneh, tetapi anaknya adalah orang aneh di antara orang aneh. Sangat kuat. Suen tersenyum kecut. Rancang benar-benar mengira dia adalah monster, tapi itu tidak mengejutkan. Kemunculan Xiao Yueli tidak hanya membalikkan pemahaman semua orang, tetapi bahkan Suen pun tidak menyangka putrinya begitu kuat dan menakutkan. Tidak, saya sama sekali tidak merasakan sosok bayangan ini, tetapi sepertinya ia parasit tubuh saya. Namun saya belum merasakan apapun, dan tubuh saya terasa normal. Suen membantah dengan dugaan Rancang, menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Kalau begitu, ada kemungkinan lain. Rancang berpikir sejenak lalu mengerutkan kening. Suen menatap Rancang menunggu jawabannya. Sosok bayangan ini muncul setelah kekuatan adik junior mencapai level dosen bintang 5 kan? Tanya Rancang. Ketika dosen menembus level dosen bintang 5, dia masih terjebak dalam ilusi. Sosok bayangan itu menyelamatkannya dari ilusi, dan ketika dia keluar, Suen menemukan bahwa kekuatannya telah menembus level dosen bintang 5. Namun setelah mempertimbangkan dengan seksama, Suen menyadari bahwa semua orang mengatakan kesengsaraan abadi bintang 5 menghilang setelah bayangan hitam itu muncul. Oleh karena itu, bayangan hitam itu muncul selama kesengsaraan abadi. Dan kesengsaraan abadi bintang 5 setara dengan dosen hampir bintang 5. Dalam hal ini, bayangan hitam itu memang muncul ketika Suen mencapai tingkat dosen bintang 5. Seharusnya begitu. Suen mengangguk setelah berpikir sejenak. Adik junior, tahukah Anda bahwa setelah mencapai tingkat dosen bintang 5, seseorang dapat memasuki reinkarnasi dan memiliki kehidupan ini dan kehidupan lampau? Rancang kemudian perlahan berkata kepada Suen. Setelah mendengar ini, Suen langsung mengerti.
Kakak senior rancang, maksudnya bayangan hitam ini adalah kehidupan lampau saya? Mata Suen menyipit tajam saat ia mengingat penampilan bayangan hitam itu. Jubah hitam adalah salah satu pakaian favorit Xiaoyan dan yang paling mencolok. Bayangan itu membawa senjata seperti penggaris di punggungnya. Sekarang tampaknya ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Tentu saja ini hanya tebakan saya. Rancang mengangguk, kemungkinan ini memang sangat tinggi. Kehidupan masa lalu saya. Mata Suen langsung dipenuhi kesedihan mengetahui hal ini. Dia masih agak sulit menerimanya. Kehidupan masa lalu, kata ini aneh sekaligus familiar. Suen tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu, juga tidak memiliki perasaan apapun tentangnya. Kemunculan sosok bayangan itu terlalu tiba-tiba. Jika itu benar-benar kehidupan masa lalu, lalu apakah sosok bayangan yang muncul berulang kali itu mewakili kehidupan masa lalunya? Artinya, Suen sendiri telah menyelamatkan dirinya sendiri. Suen terdiam sesaat. Pada saat ini pertanyaan lain terlintas di benaknya. Dirinya sendiri, lalu siapa dirinya? Siapa saya? Siapa sosok bayangan itu? Adik junior, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika ini benar-benar kehidupan masa lalu Anda, maka seiring bertambahnya kekuatan Anda akan melihat lebih banyak ingatan tentang kehidupan masa lalu Anda. Jadi jangan terlalu panik. Melihat mata Xiaoyan yang sangat sedih, Rancang berbicara lagi, seolah merasakan kekhawatiran Xiaoyan karena pernah mengalaminya sendiri. Rancang memahami kecemasan Xiaoyan saat ini. Namun, adik junior, saya telah melihat banyak kasus di mana orang mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka setelah menembus ke alam dosen bintang 5. Tetapi itu hanya ingatan. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang muncul dengan bayangan seperti adik junior. Dan, kata Rancang, lalu tatapannya perlahan tertuju pada pria di tanah yang lehernya telah diremukkan. Mungkin pria ini bukanlah dosen sejati. Mungkin kekuatannya selain auranya telah dilucuti oleh Dewa Gunung Hitam. Namun dengan kekuatan semua orang, mereka jelas bukan tandingan baginya. Bayangan hitam misterius yang muncul di Xiaoyan menundukkannya dengan satu tangan, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Kata-kata dan sikap dominan bayangan itu benar-benar mengagumkan. Setelah saya menembus ke alam dosen bintang 6, saya juga melihat beberapa ingatan kehidupan masa lalu saya. Meskipun sangat kabur, saya merasa bahwa kehidupan masa lalu saya dan kehidupan masa lalu adik junior mungkin saling mengenal. Kata Rancang, dia tidak yakin, tetapi saat melihat Xiaoyan, dia merasakan keakraban yang sangat kuat. Tindakan Rancang melindungi Xiaoyan dengan nyawanya bukanlah pengaturan dari permaisuri, melainkan inisiatif Rancang sendiri. Mungkin Rancang sendiri tidak tahu mengapa, tetapi sebuah suara di dalam dirinya terus menyuruhnya untuk melindungi Xiaoyan dengan nyawanya. Kakak Rancang, tetapi setelah saya menembus ke alam dosen bintang 5, saya tidak mendapatkan satupun ingatan tentang kehidupan masa lalu saya. Mengapa demikian? Tanya Xiaoyan bingung. Jika apa yang dikatakan Rancang benar, Xiaoyan seharusnya mendapatkan beberapa ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Tetapi selain bayangan hitam yang muncul secara misterius ini, tidak ada ingatan lain yang terlintas di benaknya. Inilah yang membuat Xiaoyan agak panik. Rancang kemudian tersenyum getir. Situasi Xiaoyan memang aneh. Tetapi cara dan postur bayangan hitam ini muncul sungguh tak terbayangkan. Tingkatan mengerikan apa yang telah dicapai kehidupan masa lalu Xiaoyan sehingga bayangan belaka dapat menghancurkan dosen. Serasa mungkin saja kehidupan masa lalu adik junior terlalu kuat. Itulah sebabnya bahkan setelah menembus ke alam dosen bintang 5, Anda tidak bisa menjelajahi ingatan kehidupan masa lalu Anda. Kata Rancang segera. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Senyum pahit muncul di wajahnya. Pagoda kosong Xinjiang masih menjadi misterius besar dan sekarang kehidupan masa lalu yang kuat dan tak dikenal telah muncul. Sementara itu, keributan besar terjadi di Bintang Homeng. Situasi pavilion harta karun Tianji ditampilkan di layar kota teknologi Minghe. Tentu saja tidak seluruh adegan ditampilkan. Rekamannya terfragmentasi di satu sisi. Ia menampilkan situasi terkini dari beberapa tim dan di sini lain.
Ia melindungi privasi beberapa tim. Jika tidak, mengungkap semuanya tidak akan baik bagi tim-tim ini. Mereka yang duduk di sini semuanya adalah ahli alam tingkat atas dan kekuatan mereka tentu saja tidak lemah. Ketika mereka melihat pria di lantai atas, beberapa orang tampak mengenalinya. Tetapi ketika mereka melihat bayangan hitam muncul dan menghancurkannya hingga mati, seluruh kota teknologi Minghe tampak gemetar. Apa? Apa yang terjadi? Ketika banyak tokoh kuat menatap bayangan hitam itu, mata mereka tiba-tiba menyipit dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Ketika Suning melihat pria itu, tubuhnya juga membeku dan matanya menyipit seolah-olah dia mengenali pria ini. Ding Hao, bukankah dia sudah mati sejak lama? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Mata Suning penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak hanya mengenalinya, tetapi juga tahu namanya. Ketika dia melihat Ding Hao dihancurkan hingga mati oleh sosok bayangan itu, mata Suning yang menyipit tampak gemetar. Di tempat kejadian, dia melihat Suyin dan kelompoknya lagi dan ekspresi Suning semakin muram. Dia mengutuk dalam hati, kekuatan tim ini jauh melebihi harapannya. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.